Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya belum semangat nih. Kayaknya kecapean tahajud nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga jemaah Masjid Jami' An-Nida TPI yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh kali ini, di pagi yang sangat indah, Allah masih mempertemukan kita, Allah masih memperjumpakan kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk senantiasa minta ampun dan maaf kepada Allah, dan kesempatan untuk senantiasa berbuat baik. Semoga Allah senantiasa membukakan ampunan maaf untuk kita semua, sehingga Allah jadikan kita insan-insan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang di rumah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik, dan dalam keadaan segala sesuatunya Allah cukupkan. Begitupun juga dengan jamaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida TPI, kami ucapkan terima kasih. Semoga setiap langkah kita menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Dan kami ucapkan selamat datang kepada jamaah, ada yang dari Palembang, ada juga dari daerah lain. Kami ucapkan terima kasih. Semoga nanti kembali ke tempatnya masing-masing dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwasanya kita sadar hidup ini senantiasa diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melewati satu cobaan, maka cobaan berikutnya akan menanti kita. Pun setelah kita menyelesaikan cobaan tersebut, Allah datangkan lagi cobaan yang berikutnya. Hal ini tentunya akan membuat kita semakin kuat dan teguh serta kokoh dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Pastinya kita nggak akan menjadi manusia tangguh kalau Allah nggak uji. Kita nggak akan pernah merasakan sehat kalau kita belum pernah sakit. Kita nggak akan pernah menyatakan ini adalah sebuah kebersihan atau sesuatu yang suci kalau kita nggak mengenal sesuatu yang kotor. Dan insya Allah di pagi yang sangat indah ini, dalam acara nikmat ya sedekah, kita akan mengkaji satu tema yang menarik, yakni melawan sebuah godaan atau hebatnya sebuah godaan. Dan pastinya acara ini akan ditemani oleh guru-guru kita tercinta. Yang pertama oleh Ustadz Yusuf Mansur, dan kedua oleh Syekh Ali. Dan Alhamdulillah Syekh Ali sudah ada bersama dengan kita. Konon beliau baru pulang umrah, berarti malaikat masih bersama dengan beliau. Semoga di awal acara ini kita mohon dengan sangat agar Syekh mendoakan kita semua. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Ya Allah, berilah kepada kami ilmu bermanfaat, ilmu yang merubahkan kami menjadi orang-orang yang bertakwa, hamba-hambamu yang salih. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertakwa, yang senantiasa diterima amal ibadahnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, semua pemirsa di rumah maupun jamaah di masjid, ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, dan namamu yang mulia, penuhi hajat kita semua ya Allah. Penuhi seluruh hajat kita ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram. Ampunilah segala dosa kami ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Sampai semua yang keluar dari tempat ini dan pemirsa di rumah habis acara ini semua dihapus oleh Allah dosanya.
dipenuhi oleh Allah hajatnya, diberikan kemurahan rezekinya, diberikan badan yang sehat. Ya Allah, ya Tuhan, kami izinkan dan mudahkan bagi orang yang belum umrah dan haji, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya agar ke tanah suci haji dan umrah ya Rabbal Alamin. Ya Rahman ad-dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang penuh barakah, yang ma'mur, yang maqbul, yang bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik, sebelum nanti Syekh dan Ustadz Yusuf Mansur menjelaskan kepada kita apa dan bagaimana hebatnya godaan dalam menghadapi berbagai macam ujian dan godaan syaitan laknatullah, sebelum itu mari kita saksikan kumandang adzan yang berikut ini berlaku untuk wilayah DKI dan sekitarnya. Harapan kita semoga segala amal ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan subuh kita kali ini insyaallah mudah-mudahan Allah terima sujud kita, sembah kita kepadanya. Baik, yang dirahmati Allah, kita akan kembali setelah kumandang adzan yang berikut ini. Tetap dinikmatnya sedekah. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana nahnu 'abiduk nahnu ala ahdika wa 'adika mastata'na nastaghfiruka wa na'udzu bika min syarri ma sana'na wa min ghalabati ad-dayn wa qahri rijalana wa li walidina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li ahlina ولجميع جماعاتنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات اغفر لنا يا غفور ويا أرحم الراحمين ارحمنا والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nidah TPI, kita sama-sama telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustaz, tema kita kali ini hebatnya godaan. Silahkan Ustaz. Ini mumpung ada Syekh Ali kan baru pulang dari Mekah, terus kemudian baru pulang dari MTQ kemarin. Mumpung ada beliau, ya. Fadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qiyaman. Baik. Gimana kabar semua? Insyaallah sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukurlah, senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya godaan. Baru kita mau isi lagi duduk ya, tapi digoda sama Ustaz suruh berdiri. Ini godaan kan? Tapi godaan manis. Apapun dari Ustaz manis insyaAllah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada guru kita Ustaz Yusuf Mansur dan semua jamaah dan pemirsa di rumah. Ujian, mungkin jamaah sekalian masih ingat apapun yang kita bahas kemarin tentang sabar, kemudian ridha, masih kita belum nyambung dengan syukur. Sebenarnya ujian, saya kasih singkat saja, karena kalau kita mau bahas masail khususnya yang terhadap masalah, mendalami masalah takdir Allah, qada dan qadar, banyak rahasia-rahasia di dalam ilmu itu. Oleh karena itu salah satu rukun iman, al-imanu bil qada'i wal qadar. Cuman inti dari godaan dan ujian itu, manusia itu tidak keluar dari 3 golongan.
Yang pertama, ridha billah. Yang kedua, ridha anillah. Yang ketiga, ridha laisa badil anillah. Ridha billah disebut oleh ulama, ini ridha al-awam. Orang umum, ridha billah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Dhaqa ta'mal iman, kata Rasulullah, akan merasakan manisnya iman kalau benar-benar orang-orang menakui raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man qala kulla yawmin 3 marrat, barang siapa yang disebut setiap hari 3 kali raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu. Kewajiban atas Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia memberikan keridaannya kepada hambanya yang sebut doa itu. Ini ridha billah. Ini semua orang awam mampu. Tapi ini ada ridha yang namanya ahlul khawas, khusus. Yang lebih tinggi itu khawasul khawas. Kalau saya mau bahas masalah khawasul khawas, banyak pasti tidak akan mengerti. Karena itu memang benar-benar dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya membahas itu ridha anillah. Kita sering baca dalam Al-Quran, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa waradu anhu, bukan waradu bihi. Di situ anhu artinya apapun yang dari Allah dia ridha. Oleh karena itu doa Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qada. Bukan sebelum qada, sesudah berjalan takdirmu ya Allah, berilah kepada aku ridha. Isinya atau artinya kalau kita ridha terhadap ujian dan godaan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum terjadi takdir itu, namanya berusaha ridha. Tapi kalau sesudah takdir Allah, ini memang agak susah. Oleh karena itu tidak diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahab. Tapi barang siapa yang memiliki ridha itu, Masya Allah, dia akan memiliki kebahagiaan dunia akhirat. Itu namanya ridha al-khawas. Bagaimana kita bisa merasa keridhaan kita kepada Allah, khususnya terhadap ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana syukur. Kan syukur juga ada derajatnya. Ada syukru alal mahab. Semua nikmat dan diberikan kesenangan kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita mensyukuri. Sehat, senang kan sehat? Alhamdulillah. Dan ada beda alhamdu sama syukur. Alhamdu qaulul qalbi wal lisan. Ucapan kalbu dan lidah. Tapi syukur amalan jawarih, anggota badan. Artinya kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, kita bilang alhamdulillah, tapi jangan berlaku kita jauh dari hamd itu. Jadi kalau kita alhamdulillah, tapi nikmat yang diberikan oleh Allah, kesehatan, menzalimi orang lain, berarti kita belum mensyukuri. Memang sudah alhamdulillah, tapi belum mensyukuri. Ini beda. Tapi kita yang disebut oleh Allah SWT adalah syukur. Bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Yang lebih tinggi adalah asyukru alal makarih. Itu godaan. Datang ujian, kesakitan, kesempitan, kesusahan, alhamdulillah, senang hati. Malah kalau tidak sakit, dia heran, ya Allah kenapa saya tidak sakit? Allah tidak senang sama saya. Dia berdoa, ya Allah gimana bisa sakit? Karena dia yakini kesakitan, kesusahan, kesulitan mengampuni dosa dan mengangkat derajatnya. Oleh karena itu disebut oleh ulama khawas, al-khawas. Sudah lebih dari ahli khusus yang menjadi hamba orang yang terdekat kepada Allah, itu lebih lagi, lebih tinggi. Intinya atau singkatnya, bagaimana kita menjadi seperti pohon kurma. Tahu pohon kurma? Dia tidak pernah berubah.
musim panas, musim dingin, tetap Masya Allah. Selama dunia ini berjalan, tidak pernah ada perubahan. Malah yang lebih manis lagi, itu namanya sabar. Tapi yang lebih manis lagi, dilempar subhanallah pohon ini. Bagaimana kadang-kadang anak-anak di Madinah mau ambil kurma, dia tidak berani naik. Dia bawa batu lempar. Yang keluar, yang jatuh apa? Kurma. Manis kan? Itu namanya godaan Allah. Dilemparkan oleh Allah godaan dan ujian, tapi kita keluar manis. Artinya kalau kita ridha terhadap ujian Allah dan sabar dan syukur atas takdir Allah, apapun yang diberikan oleh Allah, pasti balasan kita manis. Seperti orang melemparkan pohon kurma, yang jatuhnya kurma, dan kurma pasti manis. Tidak ada kurma bosok kalau dari pohonnya langsung. Kalau disimpan, ya mungkin bisa bosok. Kalau lama-lama. Jadi, memang mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya takdir yang buruk. Sebagaimana kata Rasulullah SAW di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari. Yubtala al-mu'min bihasabi dini. Semua godaan ini akan terjadi kepada kita. Dan godaan itu pasti sesuai kemampuan kita masing-masing. Kalau tidak sesuai kemampuan, manusia bisa stres, bisa gila, habis. Tapi karena Allah tahu batas kemampuan manusia, diberikan ujian sesuai keimanannya. Semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Kenapa? Apa hikmahnya? Kadang-kadang ada pertanyaan dari misal orang awam, umum, dia bertanya, seharusnya kalau kita banyak ibadah, banyak beriman kepada Allah, seharusnya malah Allah senang sama kita, bukan memuji kita. Ya justru kalau Allah senang dan suka sama kita, pasti ujiannya lebih berat. Kenapa? Karena Allah lagi menaikkan derajat kita di sisi Allah SWT. Dan Allah tidak mau hambanya menjadi orang yang terdekat kepada Allah, harus dia sudah suci dan bersih dari segala dosa. Oleh karena itu di hadis yang qudsi, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyattakhid rabban siwai. Barang siapa yang tidak ridha terhadap takdirku dan tidak sabar atas ujianku, silahkan cari Tuhan selainku, kata Allah SWT. Silahkan cari Tuhan selain Allah SWT. Jadi kita kalau sudah benar-benar ridha terhadap Allah sebagai Tuhan kita, yang memberikan segala nikmat kepada kita, harus kita juga bersiap dan benar-benar berikhlas dan benar-benar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang diberikan oleh Allah. Singkatnya dikatakan oleh Al-Husain Ibn Ali radhiyallahu an, man ittakala ala husni ikhtiyarillah lam yatamanna illa makhtarallah. Barang siapa yang benar-benar sempurna takwaannya, sempurna tawakalnya kepada Allah, tawakulnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan milih dan dia tidak akan harap apapun kecuali apapun yang diberikan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih saya susah, ya udah. Siapa yang milih? Allah, ya udah, alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang orang-orang yang diberikan balasan surga, radhiyallahu anhum wa radu an. Kita senantiasa ridha apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua pemirsa di rumah kemampuan, kekuatan agar menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ridha terhadap seluruh ujian Allah. Amin. Ridha atas seluruh kesusahan, ridha atas seluruh apapun yang dipilih dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Syekh, nanti dilanjutkan kembali setelah komersial break yang berikut ini, dan bagi Anda pemirsa bisa langsung berhubungan dengan kami di line telepon 021 877977000 atau di 021 877988000. Kita kembali setelah yang berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, saya ingin menyampaikan terima kasih dulu kepada seluruh jamaah yang sudah mulai
membantu untuk pembelian asrama. Ya, alhamdulillah sudah ada 40 sampai 80 anak yang siap langsung mengisi asrama tersebut begitu dibayar untuk menghafalkan Al-Quran. Subhanallah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di Makassar. Kemarin saya baru berangkat dari sana. Subhanallah, respon untuk Indonesia menghafal juga Masya Allah. Mudah-mudahan Makassar atau Sulawesi Selatan bisa tergabung di dalam Indonesia menghafal, sehingga anak-anak Sulawesi Selatan 5 tahun yang akan datang mudah-mudahan menjadi anak-anak penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan juga bukan cuma di Sulsel, tapi di Sultra betul ya? Sulbar. Sultra juga ada, iya benar. Sulawesi Tenggara ya. Iya. Mudah-mudahan di seluruh kepulauan Sulawesi, mudah-mudahan semuanya nanti ada rumah-rumah tahfiz yang sama banyaknya dengan di tanah Jawa. Insya Allah. Karena memang ini agak jomplang, pesantren banyak di Jawa, tapi di luar Jawa ya Sumatera, Sulawesi, Kalimantan ini memang agak kurang. Kecuali Kalimantan Selatan yang memang juga masih cukup banyak. Terus saya juga ingin menyampaikan bahwa insya Allah Indonesia Menghafal sudah mulai melaksanakan roadshow off-air-nya bareng dengan nikmatnya sedekah, numpang di jaringannya Majelis Duha Nasional. Jadi buat saudara-saudara yang kepengen informasi tentang simpul-simpul Indonesia Menghafal, mungkin bisa diakses lewat website www.wisatahati.com. Jadi nanti kita buka yang dulu kita omongin kan, ada klinik tilawah, ada check up tilawah, ada yang lain-lain. Insya Allah malah kemarin Jawa Timur mengambil posisi lebih dulu. Jawa Timur sudah akan melaksanakan roadshow di, kalau tidak salah mungkin sekitar 30-an kota dan kabupaten. Tapi sayanya tidak hadir, melainkan lewat DVD, lewat CD. Nah, termasuk belajar dengan Syekh Ali, yang tidak mungkin Syekh Ali keliling ya sampai ke kelurahan. Tapi menjadi mungkin kalau Syekh Ali kita rekam dulu. Kemudian rekamannya yang dibawa keliling ke kelurahan sampai bahkan tingkat RT, tingkat RW. Taib, hari ini kita kedatangan tamu, seorang guru kita, Ustadz Nurul Huda. Beliau ini mantan penghulu yang sudah menikahkan lebih dari 1000 kali. Ya. Tapi Ustadz udah menikah lebih dari 1000 kali belum ya? Ustadz berdiri Ustadz. 1 kali, alhamdulillah. Ngomong-ngomong tentang godaan, ya kita sama-sama tahu dari keluarga pun godaan besar. Ya, beliau ini membawakan tema keluarga sukses, kira-kira begitu ya. Baik, pemirsa, mumpung ada kita punya tamu, ini orang pintar, orang alim, orang soleh, senantiasa menyampaikan dakwah kesuksesan berasal dari keluarga. Baik, kita sama-sama dengarkan kajian dari beliau. Fadhil Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah dan saudaraku jamaah sekalian di Masjid Jami' An-Nida TPI, yang semoga pagi ini kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa yang biasa dilantunkan oleh Rasulullah, meskipun usia doa ini sudah lebih dari 14 abad, insya Allah mengenai kita semua. Kata Rasulullah dalam doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang beraktivitas sejak pagi harinya. Dari pagi, dini hari tadi, ibu dan bapak semua sudah bergerak menuju Masjid An-Nida. Teman-teman, para pemirsa di rumah juga semua sudah bergerak untuk bangun Qiyamul Lail.
insya Allah semua gerak itu akan mendatangkan keberkahan buat kehidupan kita. Saudaraku jamaah rahimakumullah, berkah artinya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Dalam bahasa saya, berkah itu mendekatkan kita kepada solusi dan jalan keluar. Bahkan bukan cuma mendekatkan, mendatangkan solusi yang lebih baik dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Termasuk diantaranya permasalahan keluarga. Tema hari ini adalah tentang dahsyatnya godaan. Dalam keluarga, begitu pula yang akan terjadi. Secara finansial, secara ketangguhan diuji sedemikian rupa. Oleh karena itu, saya ingin mengawali ini menyambung yang telah disampaikan Syekh Ali tadi, yaitu tentang syukur. Sebab di antara banyak nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, ada satu yang jarang diingat oleh manusia, bahkan kritiknya amat keras nih dari Allah. Dalam surah ke-16, surah An-Nahl ayat 72, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat tayyibat, afabil batili yu'minun wa bini'matillahi hum yakfurun. Ini kritik yang luar biasa ini. Allah sudah berikan nikmat keluarga. Dulu engkau sendiri terus jadi berdua. Dulu engkau berdua terus punya anak. Dulu engkau punya anak terus punya cucu dan keturunan. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang sangat baik dan halal. Mengapa dengan yang batil kalian beriman dan terhadap nikmat Allah kalian kufur? Ustaz Yusuf Mansur, ini kita dapat pelajaran besar dari ayat 72 ini. Allah emang gak sedang jelasin syukuri nikmat keluarga, tapi rentetan ayat itu mengajarkan kita setidaknya 4 karunia besar. Dulu kita sendiri jadi berdua dengan pasangan. Dari pasangan punya anak-anak, al-banin wal banat. Anak-anak yang kita punya itu nikmat dan karunia. Dari anak-anak kita ada hafadah. Hafadah itu cucu dan keturunan. Orang menikah tidak disia-siakan oleh Allah. Wa razaqakum minat thayyibat, diberikan rizki yang baik-baik. Maka sifatnya pernikahan sebetulnya bikin kaya ini Ustaz. Dan juga jamaah sekalian yang masih ragu nikah, orang nikah mesti jadi kaya. Subhanallah. Ustaz, sebelum lanjut ya, kita sudah ditunggu sama commercial break. Baik. Kelihatannya bagus nih pembahasannya ya. Jangankan yang belum nikah Ustaz, yang udah nikah pun juga. Insya Allah. Tapi ya silakanlah commercial break dulu yang mau lewat biar nanti Ustaz Nurul Huda atau Bang NH ini akan meneruskan kembali. Silakan. Sudah, silakan lanjutkan sambil nanti menunggu telepon yang masuk dari pemirsa. Monggo silakan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, para pemirsa yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi mengajarkan kepada kita bahwa nikah itu membuat kita menjadi kaya. Jadi yang belum menikah mudah-mudahan segera termotivasi untuk menikah. Kayaknya kita harus bikin khusus ini Ustadz, strateginya buat orang-orang yang belum menikah. Nah, kita punya temanya nanti, Cem Strategi for Jomblo Community gitu. Ulangi Ustadz, ulangi apa? Nah, ini Cem Strategi for Jomblo Community insya Allah. Cems. Iya, strategi sang juara ini. Oh gitu. Cem, oh Cem ya. Champion ya. Champion. Jomblo Community, bagus juga tuh. Iya. Ini sebelah saya gue jomblo nih. Coba, kamera saya lihat dulu. Sekalian saya ngumumin ya, kalau ada yang bagus, bawain 3. Dia milih, maksudnya gitu. Bukan 3-3-nya. Ya Ustaz Alvar ya, sing sabar Ustaz. Banyakin puasa. Ustaz, ada telepon rupanya Ustaz. Ya, silakan, telepon silakan. Fadal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya. Saya mau bertanya. Kan sekali bilang tadi
dikasih godaan, kita kadang-kala bilang itu ujian, kudu sabar, tapi kadang-kala kita nggak sadar Pak Ustadz, kalau kita menghadapi ujian itu, bahwa Allah itu akan diangkat derajat kita. Bagaimana kira-kira Pak Ustadz cara menangani ujian itu supaya kita selalu sabar dan selalu meningkatkan iman Islam kita Pak Ustadz? Iya. Baik. Ya, memang orang-orang yang merugi itu ya, Syekh Ali, mohon saya dikoreksi, Ustadz Nurul Huda, Ustadz Albar, tolong koreksi saya. Orang yang merugi itu adalah orang yang sudah diuji nggak lulus. Gitu. Tanggung gitu. Tanggung. Ya. Tapi ya, insya Allah lah, kalau kita berdoa kepada Allah minta taufik dan hidayahnya, maka insya Allah Allah akan membimbing kita. Kan ujian juga kalau kagak lulus kan tetap ada hairnya kan. Insya Allah nanti kita akan diuji lagi pada saat, mungkin ujian yang kedua kita lulus. Salah satu nabi yang pernah gagal dalam ujian kan Nabi Yunus tuh. Pernah gitu loh. Dalam tentu gagalnya beda dengan gagal kita sebagai manusia. Nabi Yunus sampai kemudian dilempar ke laut. Nah pas dilempar ke laut, pas di ikan itu dia berhasil. Beliau berhasil dan kemudian menjadi doa yang subhanallah diwariskan kepada kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nanti ibu kita sama-sama berdoa di ujung taklim. Minta doa dari Syekh Ali agar Allah memberikan kita kesabaran dan kekuatan melawan syaitan rajim. Kemudian juga kekuatan melawan diri kita sendiri. Oh sebentar, Ustadz ada telepon lagi. Masih ada lagi satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bekasi. Iya, silahkan hamba Allah. Oh, ini mau tanya saya tentang apa? Saya dengar tuh bahwa ketika kita sudah mempunyai hafalan Al-Quran itu tuh apa tiba-tiba hilang dari hafalan kita, itu katanya tuh dosa Ustadz ya. Nah, itu demikian juga yang saya alamin gitu. Ketika saya belajar menghafal itu semangatnya luar biasa. Tetapi pada saat kita pengen menjaga hafalan kita tuh kok godaannya berat sekali Ustadz ya. Itu kira-kira kiatnya bagaimana supaya kita tuh dalam menjaga hafalan kita tuh tetap ada di ingatan kita gitu loh. Yang kedua, beberapa waktu lalu kan saya mendengar ceramah tentang zakat ya. Bahwa zakat perniagaan itu ternyata juga dikenakan zakat ya. Tetapi bagaimana dengan pedagang yang kecil seperti saya yang mana modalnya itu hanya perputaran dari uang belanja kita, itu apakah itu juga dikenakan zakat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Supaya Ustadz Nurul Huda ada waktu buat menjawab, pertanyaan yang pertama kita oper nanti ke Indonesia menghafal. Setuju ya? Nanti hari Minggu kita jawab lebih panjang, lebih lebar oleh Syekh Ali. Besok tanggal berapa tuh? 13 ya? Hah? 13 bener ya. Nanti jawaban dari pertanyaan pertama tanggal 13. Nanti tolong kru dicatat ya. Terus pertanyaan yang kedua nanti kita jadikan tema tersendiri tentang zakat. Hari ini kita membahas apa yang menjadi tema kita dulu. Ustadz Nurul Huda silakan. Mohon ibu bersabar ya. Jamaah sekalian dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua pertanyaan tadi menghantarkan kepada kita tentang sebuah proses yang rasanya mewakili banyak orang. Banyak orang menghadapi permasalahan begitu. Dan hidup ini harus tangguh. Kalau tidak tangguh, ya kita tidak lulus. Kalau tidak lulus ya jadi orang yang gagal. Kalau gagal, ya Allah nggak kehendaki kita gagal. Allah ini menghendaki kita jadi pemenang. Termasuk dalam urusan keluarga. Keluarga itu dalam bahasa Arab adalah al-usrah. Saya pernah menelusuri dalam kamus klasik seperti Lisanul Arab misalnya. Kata al-usrah itu ternyata akar katanya atau prosesnya itu difahami sebagai az-zira'ul hasin. Di beberapa kamus diartikan bahwa al-usrah adalah az-zira'ul hasin. Az-zira'ul hasin itu adalah baju besi yang digunakan untuk bertempur. Kalau bahasa kitanya baju zirah. Baju yang digunakan untuk bertempur terbuat dari besi. Seolah-olah
Ini mau disampaikan bahwa yang namanya keluarga itu harus tangguh, bagaikan baju yang terbuat dari besi yang digunakan untuk bertempur. Apapun bentuk godaannya, apapun bentuk tantangannya, apapun bentuk hantamannya, keluarga harus tangguh. Maka bila kita mau belajar dari umat terdahulu, dari keluarga para nabi, mereka itu punya ketangguhan yang luar biasa. Begitulah mestinya keluarga muslimin bersikap. Ada keluarga yang dihantam oleh persoalan finansial, mereka nggak siap dan akhirnya rapuh. Ada kehadiran orang ketiga, mereka tidak siap dan akhirnya rapuh. Permasalahan itu muncul, tetapi kemampuan kita untuk mencermati akar permasalahan, insya Allah mendekatkan kita kepada jalan keluar. Sejak tadi malam kita menanti fajar. Semakin gelap malam, semakin dekat dengan fajar. Semakin berat persoalan, semakin dekat dengan jalan keluar. Saya boleh mengulang ini kalimat ini Ustadz ya, supaya jadi wirid nih. Jadi wirid yang punya masalah. Semakin gelap malam, semakin dekat dengan fajar. Semakin berat persoalan, semakin dekat dengan jalan keluar. Ini yang harus diyakini. Itu kenapa kita harus belajar. Surah kedua ayat 214. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu." Apa Anda akan mengira masuk surga begitu saja sebelum tiba hari di mana Allah pernah uji kepada umat terdahulu? Ini jadi pelajaran buat kita. Mereka ditimpa dengan permasalahan, digunjang-ganjing dengan penderitaan. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sampai para rasul dan orang-orang beriman berkata, kapan pertolongan Allah tiba? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Maka bagi kita yang memiliki keluarga, kembali kepada basic tadi, ketangguhan. Karena keluarga secara bahasa, dalam bahasa Arab artinya baju besi yang digunakan untuk bertempur. Semoga kita semakin tangguh menghadapi apapun yang terjadi dalam keluarga kita. Subhanallah. Terima kasih Ustaz. Sepertinya masih kurang ya. Masya Allah betul. Ya, kita akan belajar lagi dengan Syekh Ali setelah komersial break yang berikut ini. Fadol, silakan. Alhamdulillah, pemirsa dirahmati Allah, kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang masih menyaksikan acara ini. Dan di samping saya sudah ada salah satu jamaah. Beliau ini bernama Bapak Haji Joko. Apa yang mau disampaikan? Silakan Pak Haji Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami dari Kediri, beserta rombongan ada bertiga kita. Mau silaturahmi dengan Ustadz. Kemudian, apa itu namanya, pengen minta doa Ustadz, nanti kita mau bikin pembukaan SD untuk di Kediri, Darul Quran. SD Darul Quran di Kediri? Ya, TK, PGTK, aninya sudah mulai 2 tahun yang lalu. Oh yang TK Dakukit ya? Ya. Di Kediri ya. SD-nya rencananya mulai tahun ini dibuka. Sekalian nanti bikin SD Quran ya? Iya. Ya, TK-nya TK Quran, SD-nya SD bernuansakan Quran. Iya. Insya Allah. Ada yang mau disampaikan ke pemirsa? Mohon doanya Ustadz. Mudah-mudahan bisa lancar kita. Baik. Ya, Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah pemirsa, Pak Haji Joko ini istilahnya abang saya lah. Dulu ketika berdakwah di awal-awal dulu, beliau termasuk mensupport. Dari awal dulu sudah memberikan rumahnya, mobilnya, kecuali istrinya dia tidak berikan. Tapi mobil, rumah Ustaz, zaman dulu Ustaz, tahun berapa ya? 2003, 2004. Beliau menyerahkan itu semua untuk dipakai berdakwah. Dan tidak ada yang saya pakai. Mobilnya
saya jual buat kemudian jalan dakwah termasuk ke Cilacap saat itu ya Pak. Terus kemudian rumahnya di Bintaro juga saya tidak pakai, saya jual juga. Sekarang agak nyesel sih, ternyata rumahnya mahal sekarang. Tapi Allah udah ganti ntar ya nggak, di sorganya Allah nanti. Pemirsa, sekali lagi saya mengingatkan tanggal 10 besok kita ada rencana untuk membebaskan asrama, bayar tanggal 10. Buat pemirsa yang pada ingin ikutan 10.000, 20.000 ya, 100.000, 200.000, tinggal besok nih. Jadi kalau ada waktu, ada rezeki, besok datang ke Masjid An-Nida TPI untuk kemudian bersedekah, ikutan membebaskan itu rumah yang akan dijadikan asrama tahfiz. Nah, ini sekaligus juga sedekah menjadi salah satu pembela kita untuk menangkis banyak ujian dan godaan. Untuk itu kita minta Syekh Ali untuk melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Tafadhol Syekh. Bismillah, alhamdulillah. Saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala bisa sama-sama ketemukan dengan Ustaz Nurul Huda ini yang kita banyak bisa dapat pelajaran. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Sebenarnya apa yang disampaikan wirid ya, sudah tahu ya. Jangan lupa 1000 kali ya. Ini wirid 1000 kali. Sebenarnya tidak jauh dari firman Allah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan pasti jalan keluarnya 2 bukan 1. Semakin susah dan berat ujiannya, semakin dekat jalan keluarnya. Ada sebuah kata syair sesuai apa yang disampaikan, ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. Sangat kesusahan yang saya hadapi, sangat kesempitan yang saya hadapi, sampai sudah kesusahan itu terkunci, sudah tidak kelihatan jalan keluarnya. Sampai saya merasa dalam jiwa diri sendiri, saya tidak sangka ada jalan keluar. Tiba-tiba Allah memberikan jalan keluar. Di situ memang hebatnya ujian. Dan masalah keluarga, ada sebuah kisah saya ingat baru masalah keluarga bagaimana dalam kehidupan kita. Memang contoh kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menginap di rumah Aisyah radhiyallahu anha warḍah sebagai istrinya Rasulullah SAW. Malam hari, kalau dalam sejarah zaman Rasulullah SAW, kalau orang buang air besar, tidak ada kamar mandi di dalam rumah. Jadi harus buang air di luar, di belakang Baqi' yang sekarang Baqi'ul Gharqad. Cuman kalau yang di rumah itu untuk mandi dan wudu. Rasulullah SAW keluar malam hari. Tapi kebetulan telat. Jadi Aisyah sebagai istri, pasti dia tahu ada istri-istri yang lain. Mulai cemburu, kemana Rasulullah ini telat. Sambil Rasulullah SAW agak lama balik ke rumah. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha menutup pintunya, dia tidak mau buka. Datang ke Rasulullah SAW, tutup pintu. Assalamualaikum. Aisyah jawab, waalaikumsalam. Siapa ini? Rasulullah SAW jawab, saya Muhammad. Ini pertama, kita ambil pelajaran. Dia tidak sebut saya Rasulullah. Ini sekarang karena kekaitan hubungan suami istri, bukan sebagai Nabi dan umatnya. Ini tawadu'nya dan akhlak Rasulullah. Saya Muhammad. Ditanya Aisyah radhiyallahu anha, dari mana? Kata Rasulullah SAW, saya tidak kemana-mana, cuma buang air besar balik. Yang benar dari mana katanya? Sepertinya tidak percaya. Ini Rasulullah masa tidak percaya. Apa jawabannya Rasulullah SAW? Walladhi ba'athani bilhaqqi nabiyya ma dhahabtu illa liqada'il haja. Demi Allah yang mengutuskan aku Nabi, saya tidak kemana-mana, hanya buang air besar. Sampai 3 kali Rasulullah SAW bersumpah. Baru Aisyah radhiyallahu anha membuka pintu, memberikan Rasul masuk. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Cium kepalanya. Rasul cium kepala Aisyah. Bagaimana kondisi kita? Awas kamu coba buka pintu. Awas. Masa berani tutupin pintu begini? Coba, masa selama-lamanya mau di rumah? Besok akan keluar. Awas kalau ketemu. Masya Allah. Coba ini sikap dan akhlak kita terhadap istri, terhadap anak di rumah tangga. Insya Allah kalau kita benar menjadikan Rasul contoh kita, insya Allah rumah tangga kita sukses.
Sakinah, mawaddah, rahmah. Benteng ya, benteng godaan tuh keluarga ya. Iya. Baik pemirsa, di tengah-tengah kita ada yang mau bertestimoni. Ya, yang mana? Ustadz Albar coba. Ibu silakan. Ya. Biar kelihatan. Maaf Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Warsini dari Kalideres, Cengkareng. Pak Ustadz, saya mau menyedekahkan motor saya pribadi atas nama saya sendiri untuk kesuksesan anak saya, karena godaan dari suami saya tidak ada, suami saya tidak nyeleweng. Dari harta saya alhamdulillah cukup. Tapi dari anak saya, ya Allah, kayaknya godaannya begitu besar itu. Makanya saya mau menyedekahkan anak saya agar kelak jadi seorang dokter yang soleh-soleha. Saya mohon didoakan oleh Yusuf Mansur agar dijauhkan dari bahayanya warnet begitu dahsyat, ya Allah Ustaz. Warnet? Ya. Hubungannya sama anak apa? Dia sulit sekali dikendalikan untuk main warnet. Saya merasa godaan anak ini begitu besar. Dari suami saya tidak digoda, dari harta pun tidak, tapi dari anak, ya Allah. Karena anak itu kan cerminan orang tua. Untuk apa orang tua berhasil kalau anak tidak, ya Allah. Masya Allah. Saya tidak ingin itu terjadi mumpung dia masih SMP. Makanya saya berniat jauh-jauh dari Kalideres, saya datang ke sini. Kalau untuk menemui Ustaz Yusuf Mansur di sana di pesantren tidak mungkin, jadi saya datang ke sini mau menyedekahkan motor saya agar kelak, tolong duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Mohon didoakan oleh Ustaz Yusuf Mansur agar kelak anak saya itu menjadi anak yang soleh-soleha, agar anak saya tidak bandel, ya Allah. Ustaz Yusuf Mansur, saya sebenarnya sedih gitu. Dari suami tidak digoda, dari harta juga tidak. Baik. Gimana solusinya Pak Ustadz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya juga lagi butuh doa banyak nih. Ya. Sama-sama, yuk kita sama-sama berdoa. Ada begitu banyak yang meminta doa. Barusan tadi Pak Haji Joko bersama 3 kawannya sengaja datang dari Kediri. Bukan untuk bertanya, bukan untuk diskusi, tapi untuk meminta doa. Beliau mau membuka SD Darul Quran di Kediri, setelah sebelumnya membuka TK Darul Quran. Terus ada yang lain-lain juga minta doa. Baik, kita walaupun belum masuk sesi doa, kita minta Syekh Ali mendoakan. Banyak yang SMS ke saya minta didoakan supaya sembuh. Ada yang orang tuanya meninggal, ada yang kemudian suaminya hilang pekerjaan. Tolong didoakan di 2 menit terakhir segmen yang berikut. Kita masih punya 1 segmen lagi. Mudah-mudahan doa Syekh Ali menjadi obat buat kita semua. Amin. Syekh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Ya Allah, ya man lakal asma'ul husna was sifatul ula. Ya wahid, ya ahad, ya fard, ya samad. يا خالق يا رازق يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. نسألك يا الله بكل اسم هو لك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أعطيت وإذا سئلت به أجبت أن تجعل لنا من كل هم فرجا ومخرجا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. Ya Allah, ya Tuhan kami dalam namamu yang mulia, ya Allah, berilah kepada semua hamba-hambamu dari seluruh kesusahan dan kesempitan jalan keluar. Amin. Menjadi kehidupan lebih baik, kehidupan yang lebih bahagia, keselamatan dunia akhirat. Amin. Ya Allah, semua dari jamaah yang ingin memiliki anak salih dan salihah, ya Allah, berilah keinginannya dan penuhi hajatnya, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma, yang ingin membangun sekolah untuk menaikkan atau mengembangkan Al-Quran, ya Allah, berilah kemudahan, kelancaran, ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, sembuhkan semua orang yang sakit dari segala penyakit dan segala bala, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami, ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan negara Indonesia negara yang makmur, negara yang aman, jauh dari godaan dan bala dan ujian, ya Rahman ad-dunya wal akhirah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami, ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang salih, yang salihah, yang senantiasa dapat ridhamu dan keberkahan darimu, ya Allah.
Jadikan mereka hamba-hambamu yang senantiasa menghafal Al-Quran, yang senantiasa berjuang untuk berbakti baik terhadap orang tuanya. Ya Dzal Jalal wal Ikram, Ya Rahman ad-Dunya wal Akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka wa'adta wa wa'duka al-haq, ud'uni astajib lakum. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Pemirsa jangan kemana-mana, insya Allah kita masih punya satu segmen lagi ya setelah commercial break yang berikut ini. Mangga. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah sampai di penghujung taklim di Nikmat Sedekah. Barokah nih hari ini kita kedatangan Ustadz Nurul Huda. Terima kasih Ustadz. Jangan kapok, nanti mungkin kita bisa bikin tema ya jomblo spesial ya. Insya Allah tuh siap-siap yang pada belum menikah di depan layar kaca menanti kedatangan Ustadz Nurul Huda. Syekh Ali tadi menyampaikan kepada saya bahwa besok temanya adalah bagaimana menolak bala, menolak godaan dengan sedekah. Ya, insya Allah kajian besok mudah-mudahan ada manfaatnya. Syekh Ali dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga beliau berkenan membagi ilmunya buat Indonesia dan buat teman-teman di mancanegara yang melihat. Hari ini saya menyampaikan terima kasih buat Pak Joko dan keluarga di Kediri. Tadi saya cerita beliau memberi rumah dulu tahun 2004 di Bintaro. Ternyata beliau membangun lagi satu rumah setelah itu di BSD. 8 kamar yang dia siapkan tadinya buat kos-kosan. Buat kontrakan-kontrakan untuk karyawan. Saya pernah nanya ke beliau, satu kamarnya tuh bisa berapa duit sewanya tuh? 1,5 juta. Lalu itu kemudian disodakokan. Masih belum kebayang sama saya karena masih belum saya lihat tempatnya. Karena kalau terlalu bagus dijadikan asrama tahfiz juga anak-anaknya nanti jadi celeng. Ya, rumah tahfiz itu jangan terlalu bagus. Kalau kelewat bagus, anak-anaknya nanti terbiasa hidup mewah. Jadi kalau nanti saya lihat rumahnya bagus, ada surat-suratnya, mendingan kita jual aja Pak Joko. Kita jual terus kita jadiin pesantren di mana kayak gitu ya. Insya Allah pemirsa, di akhir ini saya ingin mengatakan kepada diri saya dan kita semua, ada Allah yang tidak akan tinggal diam. Jadi kenali tanda-tandanya. Begitu diuji langsung istighfar, langsung ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu kemudian ada sesuatu, pokoknya Allah nggak tinggal diam. Kita cepat balik ke Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan lanjutan ayat yang tadi disampaikan oleh Syekh Ali. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Insyaallah kita akan lanjutkan besok hari Rabu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua. Yang pada mau bersedekah besok langsung saja datang ke Masjid Anida TPI ya, biar barokah, kita sekalian berdoa bersama di sini. Terima kasih. Saya Ustadz Albar, Syekh Ali, Ustadz Nurul Huda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami semua, baik yang terucap maupun yang tidak terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.